أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, nikmat taufik serta hidayah yang senantiasa Allah limpahkan dumateng kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan sedaya kula wau dadosaken sebabipun kula panjenengan sedaya untuk selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada subuh kali ini pada bab tentang al-babuz tsamin, bab yang ke-8 fi dzikri syaitan, tentang menyebutkan, mengungkapkan setan kaifa yusallimul iman, bagaimana menghilangkan iman kepada hamba Allah yang sedang dalam posisi bernazar. Fil khabari, di dalam sebuah khabar niku hadis, annahu yajibu asyaitan la'anahullahu, bahwa sesungguhnya telah datang setan yang telah dilaknat oleh Allah. Fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi, dan setan itu duduk 'inda ra'sil 'abdi, di dekat sirahipun hamba Allah yang sedang bernazar. Fayaqulu lahu, fayaqulu mongko ngendika sapa setan lahu kepada hamba yang sedang bernazar itu. Apa kata yang disampaikan oleh setan terhadap hamba yang sedang bernazar? Utruk hadzal din, tinggalkanlah agama ini. Tumrape kula panjenengan sedaya yang beragama Islam disuruh meninggalkan agama Islam. Tumrape hamba-hamba yang lain yang beragama, yang sudah beragama, disuruh meninggalkan agama. Fakul, lajeng katakanlah setelah engkau meninggalkan agama, ilahainisnaini, katakanlah bahwa engkau telah meyakini dan telah mengimani kepada dua Tuhan. Hatta tanju min hadhihi syiddah, sehingga engkau terselamatkan dari sebuah keresahan ini. Fa idza kana al-amru kadzalik, lamun ana perkara seperti itu, artinya ada perkara yang mengikuti alur yang dikehendaki setan seperti itu, fal khataru syadidun wal khaufu azimun, maka inilah sesungguhnya bahaya yang sangat dan kekhawatiran yang sangat besar sekali. Melihat persoalan inilah, fa'alaika bil buka, bagi kula panjenengan sedaya yang sudah dalam kondisi sehat, maka sesungguhnya fa'alaika, wajib dumateng panjenengan sedaya bil bukai, untuk menangis, nangis dalam hati kula panjenengan sedaya, meratapi, merenungkan, memikirkan betapa beratnya ujian yang terakhir ini. Bil buka, dengan menangis, wa tadarruk, dengan DP ini pun apa nggih? Ya ngendek ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihya al-laili, kanthi ngedekaken
menghidup-hidupkan malamnya bikasratil ruku dengan memperbanyak ruku wasujudi dan sujud hatta tanju min adzabillahi ta'ala sehingga bisa terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggodone setan itu iblis. Dumateng hamba yang sedang pada posisi nazar itu nunggu deh ngarepe sirahipun depan-depan ngoten nggih. Jenenge tiyang ingkang dalam pada posisi nazar nggih mboten semerep niku sinten. Dikira nggih dulure kiambak. Nah, begitu setan itu memerintahkan utruk hadati tinggal kalak suatu agama fakul ilahaini isnaini dan sembahlah dan imanlah engkau kepada dua Tuhan. Artinya berarti mengajak kemusyrikan. Jadi kita lepas agama lalu kemudian diarahkan kepada dua Tuhan sehingga panjenengan terselamatkan dari keresahan. Jadi alasannya luar biasa. Padahal la imana liman la amanatalah, tidak disebut orang itu beriman lamun orang itu tidak amanah, waladina liman la ahdalah, dan tidak disebut agama manakala di dalamnya itu tidak melakukan aktivitas yang disebut ahdalah, punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahdun niku ikatan itu sebagai janji. Janji saat kula panjenengan sedaya wonten alam ingkang dipun sebut alam ruhani. Janji nipun niku janji Allah dumateng kula panjenengan itu disebut perjanjian primordial, perjanjian khusus antara Allah dengan hamba. Perjanjiannya apa? Kesepakatan hamba untuk meyakini atas keesaan Allah. Hamba itu bertanya di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Tidak ada satupun umat manusia yang mengingkari, membantah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu, semua umat manusia di alam rohani itu, qalu, mereka menjawab bala. Mereka menjawab semuanya na'am, nggih. Sehingga semuanya umat manusia itu di dalam kacamata Al-Quran itu, dalam pandangan Al-Quran, sedaya umat manusia itu sesungguhnya sampun bertauhid. Qalu bala syahidna, itu syahadat. Namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhidnya umat manusia di seluruh umat manusia itu sudah selesai, sudah bertauhid. Jadi qalu bala, mereka menjawab bala na'am, nggih ya Allah, syahidna, kula panjenengan sedaya menika telah bersaksi annallaha rabbi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan. Ini ahdud, ini ikatan. Dan itu panjenengan mau sayyidul istighfar, ana abduka, aku hamba panjenengan ya Allah, wa ana ala ahdika, ahdud ini, wa ana ala ahdika, dan kula yakin dan memegangi sekuat-kuatnya, ahdun, ikatan kulo karo panjenengan, panjenengan karo kulo. Itulah agama. Hablum minallah itu tali Allah itu sesungguhnya relasi Allah dengan umat manusia, relasi Allah dengan hamba. Niki boten angsal putus dimanapun dan kapanpun. Siji niki. Jadi apapun yang terjadi, misalkan sudah kacau, sudah carut marut kehidupan agama kita, tapi nek siji ini masih nyantol, siji ini masih nyantol. Inilah hakikatnya agama. Jadi ini perjanjian ana
abduka kula menika sebagai hamba panjenengan ya Allah, wa ana ala ahdika, dan aku menetapi komitmen terhadap janji panjenengan dumateng kula dumateng panjenengan. Karena perjanjian dua unsur, Allah kepada manusia, manusia kepada Allah, terjadilah sebuah perjanjian kesepakatan. Inggih menika alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Semua umat manusia menjawab, qalu bala syahidna, leres ya Allah bahwa panjenengan menika, kami bersaksi panjenengan menika sebagai Tuhan kami. Niku. Jadi itu perjanjian itu lintas agama. Tapi ini bukan menyebut agama, tapi semua umat manusia telah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka hakikatnya adalah telah bertauhid. Dene krono setelah lahir, kemudian dia lupa dan kemudian dia diarahkan dan mengikuti arus pemahaman agama yang lain, diboten semerep. Itulah sesungguhnya cikal bakal atau embrio ketauhidan umat manusia itu sudah terjadi, dan itu terus dibangun hubungannya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk di dalam Islam itu apa? Semua kegiatan keagamaan itu adalah menghubungkan antara manusia dengan hamba, hamba dengan manusia. Berbuat komunikasi sosial mawon, ini juga dipantau relasinya kepada Allah dan manusia, lalu kemudian menyadarkan manusia itu kepada sesama. Jadi Allahu Akbar, waktu takbir itu mengungkapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang paling akbar dalam kehidupan, paling besar di dalam kehidupan ini, dan menyadari, mengakui sepenuhnya bahwa diri kula panjenengan sedaya sebagai hamba itu shagir, asghar, kecil. Karena kecil, implikasinya terhadap sesama tidak pernah berbuat sombong. Allahu Akbar, relasinya vertikal kepada Allah, melahirkan efek di dalam kehidupan sosial. Kula panjenengan saya tidak pernah sombong, karena yang besar hanyalah Allah, sementara semua hamba adalah asghar, kecil. Jadi dampak-dampak itu luar biasa. Kalau kita berpegang komitmen janji kita kepada Allah, ala ahdika wa wa'dika, wa'dun niku nggih, kula niki memegangi janji panjenengan dumateng kula dumateng panjenengan, ini perjanjian wa wa'dika, dan semua janji-janji panjenengan yang telah akan memberikan kula panjenengan saya sebuah anugerah apapun. Jadi Allah telah berjanji. Janji ini napa? Nek panjenengan cedhek kali Allah, dicintai oleh Allah, nek panjenengan memenuhi perintah-perintahipun dan menjaga larangan-larangannya, pasti janjinya adalah akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus direksa. Jangan sampai pas suatu saat kalau panjenengan nazar di akhir nanti, pasti datang dia setan yang memerintahkan kepada kita, utruk hadati, tinggalkanlah agamamu ini, fakul ilahaini isnaini, dan lalu katakanlah, yakinlah, imanlah kepada dua Tuhan agar engkau selamat. Ini bujuk rayunya luar biasa setan. Dan banyak umat manusia yang ketut ajakan ini. Karena itu saat nazar, keluarganya pengantas meninggalkan, harus ditunggu. Mereka kuat pasukannya, kula panjenengan saya harus kuat pasukannya. Nggih menika pasukan keluarga yang menjaga tauhid orang tua, yang menjaga tauhid saudara. Jangan sampai nazar dibiarkan. Dan suasana corona logis luar biasa susah. Bagaimana menjaga dalam posisi seperti itu? Ningali mau terasa dari jarak jauh, ya Allah, kok sampai kayak gitu. Jadi ini menyelamatkan tauhid ini buatan kiambaan, harus dijaga.
enten yang sing posisi nazak malah ngajari kita bertauhid, itu luar biasa. Itu luar biasa, saya teringat sekali. Jadi orang tua kulon ngajari tauhid di anak-anak sing ngajari. Bukan kita yang memberi, yang nuntun mereka untuk tetap ingat kepadanya. Tapi ternyata orang tua yang ngajari kita bertauhid secara lengkap. Niku yang sesungguhnya yang kita harapkan. Setelah beliau mengajarkan tauhid, lalu dikumpul dengan mudah. Niku mungkin saking ininya ya, saking drill ya, drill itu latihannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Maka panjenengan saya mau la ilaha illallah, la ilaha illallah dipun pimpin kali imam ini kali diresapi. La ilaha illallah menjadi sebuah paling penghayatan yang masuk di situ. Sesungguhnya di Jogo niku mawon la ilaha illallah niku mawon. Pun ngantos niku kelewat nggih. Wa su'ila Abu Hanifah, dan Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Imam Hanafi niku lahiripun wonten Iran, Persia. Niku ahli fikih. Jadi disebut ahlul ra'yi karena fikihnya itu rasional banget niku. Lalu Imam Maliki niku Madinah, fikihnya itu adalah sangat normatif. Antara normatif dengan rasional, nama ahlul ra'yi wa ahlul hadis. Lalu lahir ketiga Imam Syafi'i, ini antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis, namanya Imam Syafi'i, memegang dua aspek. Nah, ini Imam Abu Hanifah dipun tanya. Maksudnya pertanyaan itu dambun akhwafu bisalbil iman. Dosa apa yang kira-kira sangat mengkhawatirkan untuk menghilangkan iman? Itu dosa apa kira-kira yang betul-betul mengkhawatirkan bisa menghilangkan keimanan? Qala Abu Hanifah jawab, dosa yang kira-kira sangat membahayakan bisa menghilangkan keimanan itu, dosa pertama adalah tarkus syukri alal iman, ninggalkan syukur di tengah-tengah kula panjenengan sedaya beriman kepada Allah, tapi syukurnya itu kita tinggalkan. Karena syukur itu harus berlatih. Bersyukur kepada Allah itu secara lisan itu nek saged nggih, setiap langkah, setiap gerak, setiap apapun kula panjenengan sedaya syukur kepada Allah. Mengawali apa? Ungkapkan syukur kepada Allah. Karena esensinya itu juga syukur. Syukur itu ujian di hadapan Allah. Indikatornya orang itu betul-betul beriman manakala bersyukur. Tapi nek kula panjenengan sedaya beriman, tapi syukurin wis lali gitu seperti. Kata betul, orang itu beriman tapi syukurnya lupa. Jadi ini betul-betul dikelola bahwa syukur itu sesungguhnya buahnya iman. Nek iman tidak melahirkan syukur, berarti imannya kurang mantap. Nek iman sudah bisa melahirkan syukur, maka imannya itu betul-betul teruji. Syukur itu dari kata syakar. Syakar itu bermakna fataha, membuka. Terus artasipun syukur itu apa? Membuka semua apa anugerah yang telah dan pernah diberikan Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Bukan, tunjukkan kepada Allah bahwa kula panjenengan sedaya betul-betul telah mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kula panjenengan sedaya. Nek panjenengan pernah diparingi sarung kali tiyang lintu, bukti syukure napa? Ya selain mengucapkan terima kasih, sarung ini panjenengan pakai. Panjenengan pakai. Nek enten tiyang ingkang maringi sarung dumateng panjenengan, sarung sing panjenengan pakai niku tunjukkan di hadapannya, walaupun tidak mengatakan ini sarung kaki jenengan lho begitu. Tapi ini saya kayak ini marung.
Sing maringi sarung niku marem ya Allah, alhamdulillah. Barokah. Sarung sing tak paringi dumateng ustaz niku, kiai niku, imam niki itu luar biasa, setiap hari dipakai imam. Wah, pahalanya luar biasa. Niku luar biasa. Niku sing ngekeki mesti marem. Lah karepe Allah Subhanahu wa taala syukur niku nggih ngaten iki. Ya Allah, kula sampun panjenengan paringi napa mawon lebih. Segala gerak-gerik kula menika atas limpahan kekuatan tenaga menika saking panjenengan. Urusan makan, urusan ilmu, urusan pengetahuan, urusan kesehatan, panjenengan boten leren-leren maringi terus menerus dalam setiap saat, setiap hari. Aku tidak mampu mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang begitu banyak jumlah, yang tak terhitung. Engkau tidak memerintahkan aku untuk mengabdi kepadamu sekalipun. Aku sudah mengabdi karena pengabdian ini bukan semata-mata atas perintahmu, tapi pengabdian yang aku lakukan dumateng panjenengan Gusti adalah semata-mata bentuk totalitas rasa syukurku kepadamu. Betul kan? Anak-anak itu syukure luar biasa nih, wong tua kados ngoten niku. Mboten usah njaluk sangu mawon mesti disangon niku. Mboten sambung yang minta sangu. Ketok gelagate mau kemana itu saja. Ki sangune kan mboten. Niku saking senenge yang sempat. Menggambarkan bahwa orang yang mencintai Allah itu betul-betul melakukan semua aktivitas yang dicintai oleh Allah. Syukur secara lisan ungkapkan alhamdulillah. Syukur secara iman ungkapkan itu, unek-unek nih secara lewat doa, lewat munajat di hadapan Allah. Tapi syukur lewat tindakan, lakukanlah segala aktivitas panjenengan yang kira-kira aktivitas itu adalah dicintai oleh Allah. Napa mawon sing kira-kira sing dicintai oleh Allah itu ya yang baik-baik itu mesti dicintai. Panjenengan delok dia kok berat sekali, sedikit semampunya ditolong, itu mesti dicintai oleh Allah. Panjenengan ningali tiang kok kelihatannya butuh pencerahan, diarahkan, dinasihati, senangannya Allah. Pokoknya berbuat yang maslahat, berbuat yang manfaat, pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Iku Imam Hanafi jawabnya, dosa yang paling mengkhawatirkan untuk bisa menggeser, untuk bisa menghilangkan iman itu adalah tarkus syukri alal iman, meninggalkan syukur di atas posisi kula panjenengan sedaya masih dalam keadaan beriman. Hati-hati kan. Berarti pertanyaannya, apa ada orang yang lupa syukur padahal dia beriman? Ada. Karena itu syukur itu harus dibiasakan. Bersyukur kepada Allah. Dididik alhamdulillah. Dikai napa niku? Dikai hasil kerja dari suaminya sampai alhamdulillah ya. Lah sing dikai juga manten, sing dikai niku lho. Wes disimpen sing hati-hati wong dikai tamu ngono kok suruh nyimpen suruh. Perintah terlalu banyak betul. Maringi diikhlasaken. Wis mugi-mugi barokah. Ringkes nonton mawon. Iki samene kudu dadi samene. Waduh, terlalu rinci ini malah memberatkan yang ingkang dipun paringi. Biasanya ngoten. Ya karepe sih mengelola gitu. Tapi itu malah memberatkan. Istilah akan mau berikan ikhlas, mugi-mugi barokah. Barokah. Ini penting. Sing nomor kali dosa. Ini berarti dosa nggih, dosa. Orang yang meninggalkan syukur dalam posisi kula panjenengan saya beriman, itu dosa. Itu dosa. Dan tingkat dosanya adalah
dosa yang sudah sangat mengkhawatirkan. Meninggalkan syukur di atas iman kula panjenengan sedaya itu dosa, dan dosanya adalah dosa yang sangat membahayakan. Soalnya itu tipis berkaitan dengan napa niku keimanan. Nek syukur niku buahnya iman ini sudah hilang, maka iman itu tinggal hanya identitas mawon. Ketok tiange iman, tapi hakikatnya isinya itu kurang, rohnya iman itu hilang. Karena syukurnya sudah tidak ada. Nomor kali dosa yang sangat membahayakan dan akan bisa menghilangkan iman itu adalah tarku khaufil khatimah, meninggalkan wedi mati. Meninggalkan takut mati. Berarti nek panjenengan meninggalkan takut mati itu berarti meninggalkan apa? Rasa takut mati itu sudah tidak ada. Jadi dia memang usaha wis aja dieling-eling mati. Ndak wedi. Wis jangan diingat-ingat kematian itu. Biar tidak takut. Nek enten tiyang ingin menghindar dari rasa takutnya kematian, lalu supaya mboten eling, itu dosa. Sebab memang Allah itu membuat kematian itu maksudipun supados kula panjenengan sedaya wedi. Tugasipun Allah, maksudipun Allah menciptakan kematian itu agar kula panjenengan menika takut atas kematian itu. Kenapa? Karena kematian itu adalah nasihat mauidhah yang paling luar biasa. Ya agar peristiwa kematian itu menjadi peristiwa yang semua orang takut. Karena semua orang takut itu, maka tujuannya Allah berhasil. Nek kula panjenengan sedaya betul-betul takut, maka takut itu nek tiang tumrap tiang Islam bukan berarti lari dari ketakutan itu, tetapi mempersiapkan perbekalan untuk menyiapkan rasa takut itu yang harus dihadapi. Tujuanipun Allah itu. Nek panjenengan menghilangkan rasa takut, kan berarti mboten eling mati. Zikrul mautnya enggak ada. Nek ora eling mati, ora gelem nyiapkan perbekalan. Salat mawon mboten purun. Kok gak wedi sampean? Lah opo wedi? Orang eling kematian, tidak belajar tentang peristiwa kematian. Dianggapnya kematian itu biasa. Tidak belajar tentang ilmu kematian dan proses kematian. Nek yang boten pernah belajar tentang ilmu kematian, proses kematian. Lah opo? Ilmu sing menakutkan kok dipelajari. Penting sekali ini. Nek tiang boten pernah belajar, dianggap mati itu hanya sekedar berpisahnya roh dengan jasad. Padahal peristiwa berpisahnya itu di dalam kitab ini luar biasa. Dan itu dialami oleh semua. Maka Rasulullah juga mengatakan, apa ada sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian? Ini Rasulullah kiamat ngoten. Apa paling kula panjenengan saya? Lah kula panjenengan saya malah boten semerem, boten takut. Lah krono ilmu tentang kematian itu kurang. Karena Rasulullah bisa menerawang bukan hanya ilmu yang dipelajari di dalam kitab, tetapi Rasulullah sudah diberikan petunjuk oleh Allah atas semua peristiwa yang terjadi. Nah, atas dasar itulah maka marilah kula panjenengan sedaya betul-betul kudu wedi karo kematian. Takut mati. Penting itu. Dan itu disunahkan. Karena itu ziaratul kubur. Ziarah kubur itu dalam rangka lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Ojo sampai kula panjenengan sedaya lali atas kematian. Kematian sebuah keniscayaan pasti terjadi, dan betapa dahsyatnya kematian itu. Bagi sinten? Bagi kula panjenengan sedaya yang mempelajari tentang ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa kematian.
Begitu kula panjenengan sedaya mengetahui, mirsani atas dasarnya kematian itu, maka tidak ada lain kula panjenengan sedaya pasti mempersiapkan berbagai perbekalan hidup yang bisa menyongsong untuk menyelamatkan kula panjenengan sedaya menghadapi sebuah kematian. Niku sing penting. Nek panjenengan sedaya ngelali niku wis pokoke pura-pura gak eling, iki pura-pura gak eling. Belas boten lali, kaya seakan-akan hidup di dunia itu terus-menerus tidak akan mati. Nek ngoten niku berarti dosa nambah dosa, dan dosanya tingkatannya sudah mengkhawatirkan. Karena dia lupa kematian, berarti hampir saja dia tidak memiliki keimanan. Lupa syukur, hampir saja berarti dia tidak memiliki keimanan. Tipis banget nih. Sing nomor 3 katanya Imam Abu Hanifah, wa zulmul ibad, bertindak kezaliman terhadap sesama itu telah menggeser keimanan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena posisi orang yang berbuat zalim kepada sesama itu kan posisinya sudah menyaingi pangeran. Orang yang zalim ini kan seakan-akan kan kuasa, dan yang dizalimi itu seakan-akan yang dikuasai. Dia seakan-akan punya kewenangan dan punya otoritas yang luar biasa, yang tinggi, dan otoritas dan kemenangan yang tinggi ini posisinya sudah menyaingi Allah. Padahal yang boleh berbuat punya otoritas seperti itu sesungguhnya Allah. Misalkan kalau panjenengan saya jadi penguasa, jadi pimpinan dalam sebuah lembaga, tapi lalu pimpinan itu berbuat zalim saenake dhewe, yang kira-kira menekan anak buahnya. Pada saat posisi menekan anak buah itu, posisi kita mesti mutakabir, sombong, gede. Tapi yang kemudian anak buah yang ditekan itu posisinya makin kecil. Nah, posisi besar dan kecil itulah sesungguhnya yang menciptakan hubungan antara anak bawahannya dengan pimpinannya menjadi Tuhan dengan hamba. Ini menyaingi. Nah, ini tipis itu maksudnya imannya sudah mulai bergeser, karena tindakan seperti itu tidak diperkenankan kecuali yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Jadi siji, ninggalkan syukur di atas iman. Loro, ninggalkan wedi mati di atas iman. Telu, melakukan kezaliman di atas kula panjenengan sedaya pada posisi beriman. Ini 3 perbuatan dosa yang menurut Imam Abu Hanifah adalah dosa yang sangat mengkhawatirkan akan bisa menggeser keimanan seseorang. Hati-hati, ketoke iman tapi sejatosipun bergeser. Nek panjenengan zalim, ketoke iman tapi sejatosnya imannya bergeser. Nek panjenengan lali, ya, bahayanya kematian. Sing nomor 3, ketoke iman tapi imannya sesungguhnya bergeser. Kalau panjenengan sedaya lali bersyukur kepada Allah. Fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisal as-salasah, lamuno wong di dalam hatinya itu terdapat 3 hal yang tersebut di atas itu, fal aglabu annahu yakhruju minad dunya kafiran. Mayoritas mereka yang seperti ini, dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kufur. Bahaya kan? Bahaya. Ya sing biasa-biasa saja, tapi ojo lali syukur. Sing biasa-biasa saja, tapi tetap elingo bahaya kematian. Sing biasa-biasa saja, sing ora gelem berbuat zalim. Niku selamat niku pun, niku penting sekali, karena ini harus
Kita eling-eling illa kejaba man adrakat sa'adah, orang yang memang betul-betul telah mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kalau ini memang mendapatkan keberuntungan dari Allah, berarti mendapatkan rahmatnya. Orang itu kalau mendapatkan rahmatnya, apapun bentuknya, kalau memang dirahmati oleh Allah, mau apa? Itu. Orang sudah ahli surga yang tinggal plak masuk surga, tapi kemudian dia merasa bahwa masuk surganya itu karena amalku, bukan karena rahmatnya. Diuji lagi oleh Allah. Gak situ masuk surga, diuji lagi. Suruh malaikat Jibril datang ngetes itu orang itu, padahal jelas masuk surga. Oh, ini selama hidupnya dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan bermohon kepada Allah agar akhir kehidupannya nanti diberikan momentum kesempatan untuk dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah dalam posisi beliau bersujud. Ini seorang sufi besar. Tapi begitu ternyata kematiannya memang betul-betul dalam posisi bersujud, lalu dia disampaikan oleh Allah, engkau adalah masuk dalam surga karena rahmatku. Lalu dia bantah, karena rahmat panjenengan ya Allah, bukankah saya masuk surga itu karena amalku? Ini sombong orang itu, sombong. Karena sombong, lalu Allah mengutus Jibril, koreksi amalnya orang ini, koreksi. Coba bandingkan antara amalnya orang ini yang menurut dia luar biasa, bandingkan dengan kesehatan matanya saja. Satu ini saja, bukan yang lain lagi. Ternyata setelah dikoreksi oleh Jibril, boten sebanding ya Gusti. Akeh nggih kathah anugerah kesehatan yang panjenengan paringkan lewat matanya. Oh, karena itu seret dia masuk ke dalam neraka. Waduh. Wah, akhirnya orang yang sufi yang sombong tadi, ya Allah, kula nyuwun ngapunten gitu. Sudah kapok ya. Tidak akan mengatakan begitu lagi. Bahwa engkau masuk surga bukan karena engkau mengandalkan amalmu, tapi engkau masuk surga adalah karena rahmatku. Antara itu penting dibedakan bahwa rahmat Allah itulah yang betul-betul bisa membuat kula panjenengan siap memiliki kewenangan dan otoritas memasuki surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih niki pun elek misalkan nek memang keberuntungannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keranten rahmatipun nggih tidak ada lagi yang bisa membantah. Wa yuqalu asyaddu hal, dan dikatakan juga asyaddu halil mayyiti, yaitu kondisi mayit yang paling berbahaya malah itu adalah halal atsyi wa ihraqal kabdi. Dalam keadaan mayit yang sedang bernazak itu, ini kondisi yang sangat membahayakan. Semua mayit, dereng mayit kan berarti semua orang yang dalam kondisi bernazak itu pasti mengalami halal atsyi, haus yang luar biasa. Itu pasti haus yang luar biasa, wa ihraqal kabdi, dan terbakarnya hati panas dan haus, itu pasti. Fa fi dzalikal waqti, dan di dalam waktu itulah yajidu syaitan fursatan min naz'i imanil mu'min, maka dalam posisi seperti itulah setan itu mendapatkan fursah, kesempatan min naz'i imanil mu'min, untuk mencabut imannya orang yang beriman. Dengan cara apa setan itu memperoleh kesempatan? Lisiddati aksihi, karena napa niku haus yang berlebihan itulah yang membuat hamba itu betul-betul dia akan manut diapakan saja. Bidzalikal waktu, dalam waktu di mana hamba sedang bernazak dan sedang dalam kondisi haus yang luar biasa, hatinya sangat terbakar panas,
fayajibu syaitan, maka setan itu datang inda ra'sihi, nyedeki sirahe balik. Bolak-balik ngoten memang setan iku mau qathu ma'in, pas nyedeki sirahe niku nggih membo-membo boten bentuk setan. Kadang-kadang yang bentuk dulure dhewe. Yang bentuk setan jelas roh kan. Oh itu menurut setan. Nah, apa yang ngerayu mesti ditolak. Tapi dia pintar menyerupai keluarganya sehingga dia manut ma'ruqat umatin minal jildi, dia membawa wadahnya. Wadah apa? Wadah air dari es. Jenenge wong dalam keadaan haus berlebihan, lalu hatinya terbakar panas sekali. Nenek wong lo wadah air dari es ini, dia antang-antang ngeten kan pengen banget ya. Kalau panjenengan saya cilik itu naik pasar lewat hausnya luar biasa, anak es lilin gitu. Dan desa kan ada es lilin. Mriki mboten enten es lilin. Dipikul tak sik wonten. Niku kados napa niku? Kados buka nggih. Kados buka. Saking hausnya ada orang lewat membawa es lilin wis kados buka. Jadi setan itu membawa wadahnya air dari es, fayuharrikul qadhalahu, lalu menggerak-gerakkan, digerak-gerakkan wadah es itu di depannya hamba itu, di depannya hamba yang sedang bernazar. Fayaqulul mu'min, lantas orang mukmin itu berkata, "Atini minal ma", berikanlah kepadaku air itu, karena saking hausnya. Wala yadri annahu syaitan, dan hamba yang sedang bernazar itu boten semerep bahwa orang yang membawa air tadi setan. Fayaqulu lahu, maka menjawablah setan itu dumateng hamba yang sedang bernazar itu. Jawabnya tersebut, "Kul", boleh, kamu minta air boleh, tapi syaratnya katakanlah apa? La soni'un lil alam, ora ono zat yang menciptakan alam. Jadi hanya disuruh mengatakan wis ora ono zat yang menciptakan alam itu. Alam itu dadi sakar PDW. Artinya apa? Agar hamba itu tidak beriman siapa sesungguhnya yang menciptakan alam. Hatta u'tiyaka, sehingga dengan engkau mengatakan ora ono zat yang menciptakan alam itu, nek panjenengan mungel ngoten langsung tak paringi air. Fa in kana ala sa'adah, jikalau orang itu, orang yang dalam posisi nazar itu memperoleh keberuntungan, lam yujibhu, dia tidak akan menjawab. Ditawari ngoten itu gak jawab. Berarti ada tanda-tanda bahwa hamba itu tahu bahwa yang memerintah itu setan. Itu berarti beruntung orang itu. Tsumma yajibu syaitan ila mawdi'i qadamaihi, lalu kemudian setan datang ke arah dua telapak kakinya. Ya, tempat-tempat di mana hamba itu akan dicabut roh lewat kaki kadang-kadang. Wa yuharriku al-qadhalahu, lantas hamba itu menggerak-gerakkan lagi wadah air itu kepada hamba itu. Fayaqulul mu'min, lajeng orang mukmin tadi juga berkata lagi, "Atini minal ma", berikanlah kepadaku air itu. Fayaqulu, lantas setan itu berkata, boleh, tapi syaratnya kul, katakanlah, kadzabtu Rasul alaihissalam, saya telah mendustakan bahwa Rasulullah itu memang orang-orang yang dusta. Rasulullah itu adalah orang dusta. Itu vokal gawe ini setan. Bujuk layu dumateng hamba yang sedang bernazar. Intinya apa? Supaya hamba itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Hatta utiyaka minhu, sehingga kalau engkau sudah mengatakan demikian, pasti air ini akan aku berikan kepadamu. Faman adrakathu syaqawah, dan barang siapa yang dia akan mendapatkan bukan keberuntungan tetapi sebuah kecelakaan, yujibuhu ila dzalika,
maka orang itu akan menjawab ya. Itu berarti posisinya sudah celaka. Celaka tersebut imannya sudah dibawa oleh setan. Li'annahu la yasbir 'alal aksi. Kenapa dia celaka? Karena dia tidak sabar pada rasa hausnya. Fayakhruju minad dunya, maka dia akan keluar dari dunia ini, artinya mati kafir dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ini. Mudah-mudahan ikut tasik kata lanjutkan minggu depan nanti dengan selat masak ini. Maka diakhiri dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, وتب علينا توبة نصوحا